nama saya Gloria Wardania Lita, akrab disapa Glory atau Loli. Nah, di sini saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membagikan refleksi perkembangan diri saya dari masa kanak-kanak atau masa SD hingga masa dewasa awal atau masa kuliah. Dan bagaimana pengalaman tersebut dapat membentuk diri saya hingga saat ini. Baik, tahap yang pertama yaitu masa anak-anak. Pada masa ini saya sedang duduk di bangku SD, tepatnya pada kelas 6 SD. Di sini saya adalah pribadi yang cenderung manja dan sering bergantung dengan orang tua saya. Di sini dimana pada kelas 6 SD itu saya masih disuap dengan papa saya, masih dimandiin dengan mama saya, dan yang paling parahnya saya nggak bisa bangun pagi kalau nggak dibangunin sama orang tua saya. Tapi dibalik semua itu, saya adalah pribadi yang cepat bergaul dengan teman-teman sebaya saya. Selain itu, saya juga dulu sewaktu SD sering mengikuti lomba-lomba seperti lomba cerdas cermat antara sekolah dan sering membawa pulang piala. Sering mengikuti lomba cerdas cermat, selalu mendapat peringkat dan nilai bagus. Itu semua saya dapatkan semenjak masa SD. Namun di balik pencapaian itu, hal itu justru membuat saya merasa pintar dan hebat dan terlalu percaya diri. Sehingga pada kejadian waktu itu, menjelang ujian akhir kelas 6, saya tidak belajar dengan baik karena di situ saya merasa bahwa diri saya sudah hebat dan merasa juga kemampuan saya sudah cukup sehingga saya tidak perlu belajar lagi. Tapi ketika pengumuman kelulusan, nilai saya menurun dan saya tidak mendapatkan peringkat. Momen ini adalah momen yang paling berkesan dalam kehidupan saya dan sangat membekas sampai sekarang. Nah, pengalaman saya ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini anak masih berpikir secara konkret dan belum mampu memahami konsekuensi jangka panjang secara matang. Next, tahap yang kedua yaitu masa remaja. Pada masa ini, saya sudah menduduki bangku SMP dan saya juga belajar dari kejadian saya di masa SD. Di situ saya mulai sadar dan merubah semua sifat buruk saya. Hingga tepat pada hari kelulusan, waktu masa SMP, saya memilih melanjutkan pendidikan saya di Toraja dan jauh dari orang tua saya. Karena di situ saya sadar saya harus mandiri. Ya, meski berat sih, tapi perubahan ini justru berdampak besar bagi kehidupan saya, di mana saya di situ terbentuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih kuat dan bisa mengatasi masalah saya sendiri. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ini, masa remaja, saya kaitkan dengan teori Left Your Sky, di mana dia berpendapat bahwa perkembangan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan, maupun budaya. Dan seseorang itu dapat berkembang paling optimal ketika dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk keluar dari zona nyaman, namun tetap dalam batas kemampuan untuk diselesaikan. Next, tahap yang ketiga yaitu masa dewasa awal. Nah, pada tahap ini, saya sudah menduduki bangku perkuliahan. Pada masa ini, saya mulai belajar bagaimana caranya membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, merencanakan pendidikan, membangun hubungan sosial yang sehat, dan merancang masa depan saya.
pengalaman pada masa kecil membuat saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak dalam membuat sebuah keputusan. Saya belajar bahwa proses itu lebih penting dari hasil, dan kemandirian adalah modal penting untuk memasuki dunia dewasa. Nah, pada tahap yang ketiga ini, saya kaitkan dengan teori perkembangan psikososial Erikson, di mana Erikson berpendapat bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui 8 tahap kehidupan, dan setiap tahap memiliki krisis atau tugas perkembangan yang harus dihadapi oleh masing-masing individu. Nah, dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi sebagai calon pendidik. Perjalanan perkembangan saya membuat saya memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki tantangan serta latar belakang yang berbeda-beda. Guru tidak bisa menilai siswa hanya dari perilaku luarnya saja. Kondisi emosional serta pengalaman hidup sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Saya pun belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, sebagaimana yang pernah saya alami. Sebagai calon pendidik di masa yang akan mendatang, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, di mana siswa dapat berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Baik, itulah pengalaman saya dari masa anak-anak hingga masa dewasa awal dan refleksi pribadi saya sebagai calon pendidik di masa yang akan mendatang. Itulah video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.